Halo, Iya, halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. salam. Iya, boleh dikenalkan Mas dengan siapa namanya? Saya dengan Mas Fimi di Kendari, Pak Ustadz. Oh, dikerasin suaranya sedikit biar jelas. Saya Mas Fimi di Kendari, Pak Mas Ustadz. Dwi, Kendari. siapa? Fimi, Mimi, Fimi. Sini, F, pakai F Pak Ustadz. Vini, Pakai F. Iya, Fimi. Vimi. Iya, Oke, Mas Vimi kemarin hubungin saya ya, katanya Ya. ada pernah keajaiban selawat pernah dirasain. Boleh dong diceritain Benar. bagaimana awal mulanya? awalnya sih itu dari teman, ya kan, sebagian dari teman saranin, katanya kalau bisa ngamalin sholawat. Terus aku juga dikasih tahu mengikuti eh, kajian Yusuf Mansur itu Ya, waktu itu. Nah, gua buka-buka YouTube tentang sholawat, kok banyak ya tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi, kayak ya. gitu. Jadi aku kayak masih gimana ya, posisi ragu-ragu loh Pak Ustadz. Bener nggak gitu ya? Iya, benar tidak ini? Masa sih kayak gitu mau dapat duit atau mau dapat apa-apa lewat sholawat? Saya pikir sholawat itu ya dari dulu saya kenal yang namanya sholawat. Tapi namanya keajaibannya kayak gitu, gua aduh kayak Belum tahu. Ya? gimana ya? Oke, itu Yowes. terjadi bulan berapa? Waktu itu terjadi bulan berapa awal-awal cari-cari video itu? Yang terjadi waktu aku tes pertama itu belum cukup sebulan Pak Ustadz, baru sekitar 3 mingguan lah. Oke. Heeh. Terus pertama kali lihat video saya kapan? Ya sekitar 1 minggu yang lalu Pak Ustadz, 1 minggu yang lalu. Tapi aku belum tahu kalau Pak Ustadz itu istilahnya apa namanya ya, bisa ditelepon gitu, bisa diajak sharing gitu. Nah nanti kemarin minggu yang lalu saya lihat, oh ternyata ada nomornya, saya coba telepon dah. Sebenarnya ini supaya meluruskan untuk teman-teman ya, nanti salah paham juga teman-teman yang lain. Sebenarnya Iya, saya iya. itu kalau untuk konsultasi telepon nggak pernah buka ya. Cuma kalau misalnya ada orang-orang yang berbagi kisah untuk keajaiban salawat yang dia pernah rasakan, ingin cerita sama saya boleh gitu. Tapi kalau nanya-nanya tanya jawab secara detail, saya belum punya waktu untuk melayaninya gitu aja. Kalau Mas Oh, iya, Vini iya. sendiri kan belum pernah konsultasi secara khusus dengan saya kan. Iya belum. Nah, cuma pernah menceritakan keajaiban selawat, cuma itu aja kan. Makanya saya tanggapin gitu. Heeh. Oke, terus apa yang dirasakan? Apa yang terjadi kemudian? Saya lanjut. Terus tepat pada malam Jumat waktu itu saya coba, gua dalam hati gua mau coba apa benar ya ini keajaiban sholawat. Tapi sholawat nariyah itu sejak dari dulu gua hafal tuh. Sholawat nariyah munjiah dari dulu gua hafal. Oke. Gua mau coba, katanya dibaca 4.444 kali. Ada apa dengan angka yang itu? Gua bilang kayak gitu. Ya wes, nggak usah banyak mikir lah, gua bilang kayak gitu. Gua baca aja gitu. Nah, intinya gua mau tahu, gua mau lihat, karena kata orang katanya itu langsung kabul gitu. Gua mau coba dah. Gua start itu Pak Ustadz dari jam 9 malam Sampai selesai sekitar jam 12 lah. Selesai itu. sekitar 4 jam ya? 1, 2, 3, yang 3 jam lebih. 3 jam lebih lah. Tapi 3 jam itu istilahnya kalau kita baca lambat ya durasi waktunya juga makin lama. Tapi kalau kita baca secepat Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-qudwatan farij bil qurbati wa bil hawaij wa begitu. ibu wa husnul quwwati wa istasqal gumam wajhil karim wa ala alihi washabihi kullu mahmin wa nafasin dari kulli ma'lumillah. Nah, itu durasinya ya sekitar 3 sampai 4 jam. Iya, oke. Kenapa Mas punya inspirasi harus baca salawat nariyah? Kan yang saya ajarkan di YouTube itu kan tidak salawat nariyah, salawat jibril atau salawat yang lain kan? Ya, karena yang gua paling hafal dari dulu itu nariyah Pak, sama munjiah. Itu yang gua paling hafal. Oke, terus selesai jam 12 lalu tidur, lalu ngapain? Gua tidur di atas sejadah itu. Gua tidur Sampai subuh atau tahajud lagi atau gimana? sampai jam gua terbangun itu jam 2:16 lah, setengah 3. Oke. Setengah 3 subuh. Oke. Gua tidur setelah ngamalin itu, capeknya luar biasa itu, ngantuk. Gua tidur, begitu bangun
pokoknya gua nggak ada niat apa-apa Pak Ustadz. Gua baca aja itu bukan berarti ulang. Gua baca harus ada, nggak terlalu menuntut gitu. Cuma saya ingin juga pembuktian gitu. Begitu Emang mau terbangun, untuk sebentar, Mas Fahmi ingin pembuktian seperti apa yang waktu itu? ya kayak biarlah gua bilang dalam hati, ya Allah, gua pengen buktikan meskipun itu berupa benda sebiji jarum, gua bilang kayak gitu. Oh gitu. Gua Oke. meskipun sebesar jarum, gua bilang kayak gitu. Ya Oke. wes, gua langsung baca. Begitu terbangun dari tidur Pak Ustadz, ini gua mau ceritanya mau sholat tahajud. Gua buka bantal yang gua pakai itu, kan mau Iya. rapiin tempat tidur Hah? gitu, di dalam kamar. Mau rapi, loh, ini duit siapa ya? Itu model uangnya itu kayak gulungan rokok gitu loh Pak Ustadz, digulung. Gulung. Setiap satu gulungan itu ada yang 3 lembar, ada yang 4 lembar gulungan itu. Berapa gulungan semua? Semua gulungannya 18 gulungan Pak Ustadz. Total uangnya berapa? Total uangnya gua nggak sempat hitung Pak Ustadz. Masa sih nggak dihitung? hitung. Tapi dikira-kira Gua- jadi berapa itu? Kira-kira diperkirakan. itu Pak Ustadz, gua ngambil duit itu di antara gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Kayak antara tidur dengan mimpi itu. Gua lihat duit itu. Cuma bisa bertanya, ini duit siapa? Duit dari mana? Cuma bertanya seperti itu. Begitu saya lanjut sholat tahajud, setelah sholat tahajud, gua nggak dikasih kesempatan untuk melek lagi. Harus ngantuk itu, harus tidur lagi. Itu. Oke. Rasa Terus? saya, gua langsung tertidur. Ya di mimpi saya itu kata orang, uang ini katanya jangan kamu pakai, langsung kamu bawa diarahin ke ini. Kalau Pak Ustadz tahu daerah Bau-Bau, Apa itu Bau-bau. di mananya? Diarahin kemana? diarahin ke suatu ini Pak, apa namanya? Tempat saya kan di Kendari. Ya. Gua diarahin katanya uang itu kamu bawa di daerah sana, daerah keraton Mau yang diapain? di Bau-Bau sana. Uang itu mau Mau diapain? dikasih sama seseorang. Gua ditunjukin tempatnya gitu. Seseorang itu siapa? Namanya ditunjukkan oleh dia. Ini namanya siapa? Gua nggak tahu. Cuma diarahin kamu ke sana, masjid tempat yang bakal saya kunjungi itu 20 rumah dari masjid itu. Disitulah tempat saya kasih uang. Begitu saya cek langsung ke sana, gua berangkat, Ya. ternyata itu rumah yatim. Anak yatim. Rumah yatim. Dan anehnya orang yang saya kasih duit itu, dia seakan-akan cuek yang ustadznya yang di dalam itu, dia cuek. Gue bilang ada sedikit rezeki. Oh ya, seakan-akan dia itu sudah tahu dari awal tuh. Oh Itu gitu. anehnya, Pak Dan Ustadz. dia sempat cerita nggak? Sebetulnya saya sudah tahu kamu akan datang kemari. Dia cerita gitu nggak? Enggak cerita seperti itu Pak Ustadz, enggak cerita. Dia cuma langsung manggil anak-anak yatim itu yang lagi ngaji, ada yang main, langsung manggil, kumpul, gua langsung bagi tuh duit. Gua bilang ini satu gulungan ini ada yang 3 lembar, ada yang 4 lembar, dibagi rata aja, gua bilang kayak gitu. Jadi sampean ngasih satu gulungan per satu anak gitu. Per satu anak, iya. Nah, Jadi tapi kan nggak kalau kurang gua itu. mau Kan bagi, anaknya kan banyak tuh. Apa cukup Iya. lebih dari 18 lembar anaknya kan kurang jadinya. ya jelas nggak cukup lah kalau saya umpamanya mau bagi satu-satu itu. Kan cuma 18 gulungan. Nah, Iya. cuma gua bilang di dalam satu gulungan itu ada sekitar 3 sampai 4 lembar, gua bilang kayak gitu. Dibagi rata aja ya, bagi yang belum dapat gitu. Oh gitu, ya ya. Nah, gua langsung pamit pulang, Pak Ustadznya juga ya kayak mengiyakan gitu. Mengiyakan. Tapi nggak sempat ngobrol banyak sama Pak Ustadznya. Enggak sempat ngobrol banyak. Kenapa? Karena Nggak itu berusaha ngobrol kayak- atau memang dia nggak punya waktu atau gimana? Nggak punya waktu gua lihat itu. Dia agak sibuk lah gitu ngurusin, nggak tahu apa tuh yang diurusin, buku. Oke, setelah uang itu dibagikan, apa yang dirasain? Ada lagi kejadian yang lain yang dirasain atau mimpi lagi atau apa lagi? Nah, lanjut Pak Ustaz, gua pulang dari sana. Itu malamnya gua wiridan lagi, makin kencang malah. Lebih daripada 5.000 kali. Gua start dari jam 11 malam, selesai itu hampir jam 5 subuh, sudah azan di masjid. Tapi nggak sempat tidur. Gitu. Anehnya 2 hari setelah
saya ngamalin itu, ya itu tadi ada yang bilang ATM keisi sendiri, tapi saya yang ngisi istilahnya nggak terisi sendiri. Itu dari teman teman ini nggak pernah gua ketemu langsung secara empat mata, cuma teman lewat Facebook. Dia transfer uang ke rekening Mas gitu ya? Dia transfer dia uang. Tahu nomor rekeningnya atau ditanya dulu sebelumnya itu? Nomor rekening saya itu Pak Ustaz kan gua upload di Facebook. Gua simpan di Facebook itu. Gitu. Jadi semua dia ngirim Pak Ustaz 25 juta ngirimnya ke saya. Gua telepon dia, "Kamu kenapa ngirim duit sebanyak ini?" Gua bilang kayak gitu. Enggak, katanya cuma pengen bantu. Mudah-mudahan katanya bisa membantu, kata dia. Doain bantu katanya. Dia orang Lampung. Ya, orang Lampung. Iya, dia bilang bantu untuk apa? Ya cuma ngebantu aja Pak Ustaz. Cuma ngebantu. Mudah-mudahan katanya itu bisa membantu, kata dia. Dia ngirimin gitu. Duit 25 juta. Sebenarnya ada sisanya 25.800.000. Karena waktu dia ngirim itu kurs lagi naik. Dia lagi di Singapura Pak Ustaz. Itu Singapura. Dia transfer ke rekening sampean itu hari kedua setelah wirid itu ya? Atau kapan? Hari ketiga setelah wirid itu, wirid yang kedua tadi. Oh gitu. Nah di wirid yang kedua berapa kali kamu baca? Masih 4.444 atau enggak? 5.300 kalau saya tidak salah. 5.300. Berapa jam 5.300. Itu? Sampai jam berapa? Aku start itu mulai dari jam berapa? Jam 12 waktu itu, jam 11 itu. Pokoknya aku selesai itu hampir jam 5 sudah bunyi pengantar azan di masjid. Jam 12 malam sampai jam 5 subuh? Jam 5 subuh. Oke. Nah, Mas Fahmi cerita nggak sih kejadian ini ke teman-teman atau orang terdekatnya? Jadi gua nggak sempat cerita, cuma kalau untuk teman gua nggak cerita, gua cuma cerita sama kakak. Dan dia percaya? Yang motivasi saya itu kan kakak. Dia cuma ketawa-ketawa, itu katanya belum. Kata dia, tapi gini, kalau lu ngamalin lagi terus kamu ngamalin sholawat itu kan dijuluki dengan sholawat hati. Kalau kamu salah menggunakannya, rezeki itu kamu terpuruk di saat ini, tapi akan lebih terpuruk kalau kamu menyalahgunakan itu. Itu sarannya dia. Karena dia yang mensupport saya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ini insya Allah nanti Jumat yang akan datang gua mau coba wiridan Yasin lagi 41 kali. Sebentar. Tadi awal mulanya kan Mas Fahmi itu lihat video saya lalu ragu, ini bener nggak sih, masa sih cari wirid harus dengan salawat begini-begini ya? Ya sebentar ya. Nah, nggak taunya setelah diamalkan lalu luar biasa yang keajaiban yang didapatkan. Berarti sekarang sudah yakin banget ya? Yakin banget Pak Ustadz, yakin banget. Namanya sholawat. Jadi ini salah kan satu gini, orang-orang di amalan. luar sana kan banyak bilang tuh itu Ustadz yang wawancara itu sering settingan, itu paling di orangnya disuruh ngomong gini ngomong gitu. Bener nggak sih saya ada nyuruh Mas Fahmi ngomong seperti ini, nggak saya suruh kan? Enggak, demi Allah, demi Rasulullah, nggak disuruh. Oke. Nah, terus kejadian apa lagi yang dirasakan setelah itu? Ya, yang saya rasakan setelah kejadian ini, gue kasih tahu teman itu yang ngirimin saya duit, bilang alhamdulillah iya. Dia cuma minta doa, katanya bulan depan balik udah mau nikah. Oh ya alhamdulillah, nanti saya doain, gue bilang kayak gitu. Terima itu kasih dulu banyak. kenalnya di mana? Itu memang dikenal seperti apa sih kok bisa? Di Facebook Pak Ustadz, di Facebook, nggak pernah tatap muka, nggak pernah. Dia orang Lampung. Dia add Mas itu add teman itu karena apa? Pertemanan itu karena misalnya teman sekolah kah atau teman kenalan? Enggak, cuma teman Facebook saja Pak Ustadz. Enggak ada hubungan apa-apa, bilang teman sekolah. Tapi aneh juga ya, ada orang ngasih uang 25 juta tapi tanpa ada kedekatan gitu ya. Iya benar aneh, luar biasa. Gila, gua bilang. Masya Allah. Ya saya juga pernah juga sih seperti itu, merasakan seperti itu juga sama. Cuma ya itu ketika saya mendengar orang lain mengalaminya juga, saya juga terheran-heran juga jadinya. Iya, benar Pak Ustadz. Jadi untuk yang luar biasa lagi yang gua rasakan setelah itu dikirim duit,
telinga kanan saya kan budek Pak Ustadz, gara-gara flu. Udah lama Gua budeknya udah- atau memang baru-baru ini saja? Udah lama Pak Ustadz, udah sekitar setengah tahun lah, 6-7 bulan lah. Udah berobat kemana-mana gitu? Iya, saya udah berobat, nggak sembuh-sembuh. Saya punya telinga. Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin malam telinga saya langsung plong. Tiba-tiba bersih gitu aja, tiba-tiba langsung terang Enggak. gitu ya. Pas gue lagi ingat-ingat keajaiban itu, gue sambil sholawat lagi, ya Allah, ternyata ini janji kamu, gue bilang kayak gitu dalam hati. Gue langsung batuk, pek. Begitu batuk langsung plong. Waduh, ini luar biasa lagi nih. Alhamdulillah, gue bilang kayak Oke, gitu. Mas siapa tadi namanya? Mas Vimi. Fimin. Ya. Nah, itu bersalawat hanya tengah malam saja. Apakah di siang hari juga bersalawat atau sambil bekerja juga sambil beraktivitas salawat juga? Kalau untuk setelah kejadian itu, gua kalau meski lagi jalan baring, gua tetap baca. Setelah Tetap salawat kejadian naria itu. juga atau salawat yang lain? Selawat yang lain juga. Gua selawat. Salawat yang lain itu salawat seperti apa? Coba boleh tahu dong. Kayak selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, selawat yang itu juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Oke, Yang gua ada. Masya Allah. Mas Jadi- ini kenapa? Jadi untuk saran ke teman-teman, kan banyak yang gua lihat itu yang mengeluh, kok aku udah selawat tapi nggak dapat. Jadi saran gua, kalau kita hendak untuk mengamalkan sesuatu, jangan dibebani dengan niat. Gak usah dibebani dengan niat. Ya. Jadi ruh itu, bagaimanapun caranya dia untuk naik ke langit, doa kita mau naik ke langit, kalau ruh itu merasa terbebani, nggak sanggup dia, nggak sanggup kecuali dijemput. Jadi jangan dibebankan dengan sesuatu yang beban. Umpamanya, gua harus baca ini mau dapat duit sekian. Nah gitu. Jangan dibebankan niat, jangan bebani ruh dengan niat. Kita baca saja yang penting yakin bahwa kalau gua baca sholawat ini pasti dapat. Baca aja. Oke, Jangan Masya Allah. dibebani. Mas, apa tadi? Fahmi ya? Siapa namanya? Lupa lagi. Kimi. Hah? Kimi. Fimim. Nah, Itu Kimi. tinggal di kota Kendari ya? Iya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih banyak loh, mudah-mudahan. Saya juga penasaran wajahnya seperti apa sih Mas Fimin ini. Nanti kirim foto ke saya ya. Iya. Oke, Insya Allah, terima Pak kasih Ustadz. loh Mas Fimin. Nanti lain kali kalau ada Terima kejutan lagi kasih. jangan lupa cerita-cerita lagi. Iya, siap Pak Ustadz. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gitulah teman-teman tadi kisah keajaiban dari Mas Fimin di Kota Kendari. Berbagi kisah ke saya. Pertama, beliau bersalawat naria, ya. Keajaiban pertama mendapatkan uang di bawah bantal yang nggak tahu tuh uang dari mana. Yang kedua, ada yang transfer 25 juta tapi ya memang teman Facebook sih, cuma anehnya itu ya cuma teman biasa dan nggak pernah ketemu, tapi kok bisa ya ngasih uang sebanyak itu 25 juta. Oke teman-teman, begitulah tadi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Jangan untuk lelah, jangan menyerah, jangan putus asa. Bersalawatlah sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi salawat itu intinya tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau kita mendapatkan keajaiban itu adalah bonus, ya. Nah, keajaiban atau tidak ada keajaiban, banyak bersalawat. Kalaupun dapat keajaiban itu adalah bonus. Tujuan utamanya bukan keajaiban tetapi mencari ridho Allah. Oke, saya tunggu kisah-kisah dari teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.